Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita kembali akan mereaction video yang teman-teman kirimkan di DM Instagram Nasyid Ulama 99. Dan tetap masih dalam tema kekonyolan Ustadz Wahabi. Dan kali ini Ustadz Wahabi tersebut berceramah ataupun berpidato di hadapan jamaah-jamaahnya. Dia berkata bahwa kita itu sangat bahaya jika duduk berkumpul dengan orang-orang ahli bid'ah. Nah, orang-orang ahli bid'ah itu ya tidak lain dan tidak bukan pasti yang dimaksudnya ialah kita-kita orang-orang NU dengan amaliyah-amaliyahnya. Dan itu katanya sangat berbahaya. Nah, bagaimanakah kekonyolannya dalam berceramah? Kita simak dulu nih videonya. Jadi dari duduk dengan ahli bid'ah dulu ada yang lebih bahaya daripada duduk dengan ahli bid'ah. Tuh, hati-hati duduk dengan ahli bid'ah. Tapi katanya ada yang lebih bahaya. Nah, apa tuh? Kita simak lagi. Dan ini terkena banyak yang kaum muslimin kena. Apa? Duduk dengan ahli bid'ah itu duduk 1, 2, 3 jam terus kita pergi kan? Iya kan? Ada yang lebih bahaya. Itu aja udah bahaya. Duduk dengan ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah itu yang mereka para Ustadz Wahabi ini maksudkan ya kita-kita ini, para Sunni, pengikut NU umumnya. Lanjut. Ada yang lebih bahaya. Apa? Satu grup WhatsApp dengan ahli bid'ah. MP 24 jam dengan ahli bid'ah. Tuh kan lihat saking konyolnya otak para Ustadz Wahabi ini. Bahkan satu grup WA saja di dalam aplikasi ini katanya. Kita satu grup WA dengan para ahlu bid'ah itu lebih berbahaya karena kita 24 jam berkumpul bersama mereka di sana. Nah, ini menunjukkan betapa kecilnya otak Ustadz Wahabi ini. Lanjut. Roja. Ya kita bikin lucu-lucuan aja sih ya. Dan ini kita dengar jawaban, gak perlu pakai dalil, cukup pakai logika saja kita mencerna apa makna dari bid'ah tersebut. Coba kita dengar. Tapi masuk akal penjelasan beliau, sangat bisa diterima oleh logika. Kita play. Wahabi, sini saya bantu beri pencerahan. Mengaji sirah Nabi di bulan Rajab adalah fardu kifayah, di bulan Muharram adalah fardu kifayah, sepanjang tahun tetap fardu kifayah. Saat bulan Maulid tiba-tiba menjadi bid'ah. Bersalaman saat berjumpa kawan adalah sunnah, saat berpisah juga sunnah, kapanpun hukumnya sunnah. Nggak ada salat fardu berjamaah, tiba-tiba menjadi bid'ah. Membaca Al-Quran di masjid itu sunnah, di rumah itu sunnah, di halte sambil menunggu bus juga sunnah. Dimanapun yang patut tetap sunnah. Kalau di rumah duka kematian, tiba-tiba menjadi bid'ah. Mengharamkan sebuah perbuatan mubah di waktu-waktu tertentu membutuhkan dalil, sebagaimana sholat boleh kapanpun tapi menjadi makruh tanzih saat matahari terbit, atau puasa yang aslinya sunnah namun menjadi haram di hari tasyrik. Ini ada dalil larangannya, tidak dibikin-bikin. Mereka bilang mengkhususkan amalan di waktu tertentu adalah bid'ah. Ini kaidah bid'ah. Siapa yang bikin? Nabi atau sahabat? Lagi pula siapa yang mengkhususkan amalan? Justru Wahabilah yang mengkhususkan larangan di waktu atau tempat tertentu, padahal amal tersebut aslinya masyru' secara umum. Mengkhususkan larangan pada waktu atau tempat tertentu tanpa dalil, justru inilah bid'ah yang sebenar-benar bid'ah. Masih gagal paham juga? Ya saya keluarkan doa Pamungkas Wahabi saat argumen habis. Allah yahdi. Lagi pula video ini saya buat untuk penonton yang rasional, bukan yang akalnya off. Nah, dari sini kita bisa menilai sendiri bahwa pelaku bid'ah itu ialah para Wahabi sendiri. Mereka membid'ahkan waktu-waktu yang sebenarnya tidak ada larangan sebelumnya, tapi mereka dengan lantang melarangnya. Kita berjabat tangan dimanapun, setiap kali berjumpa dengan sesama saudara muslim, itu sah-sah saja. Tetapi kenapa kalau kita berjabat tangan setelah sholat, itu dikatakan bid'ah oleh Wahabi? Kita bisa ngaji di mana saja, di rumah, di kamar, di perjalanan, atau di mana saja, tetapi kenapa dipindahkan oleh Wahabi ketika kita ngaji di rumah duka? Ini kan masalah beda tempat saja. Kok bisa-bisanya Wahabi membid'ahkannya? Ya inilah, kalau memaham dalil itu kontekstual ya. Ya begitulah kira-kira konyolnya para Ustadz Wahabi ini dalam memahami makna bid'ah. Teriak-teriak membid'ahkan orang lain, ternyata justru kaum mereka sendiri yang sering melakukan bid'ah terhadap orang lain. Malah ditambah lagi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, yang jatuhnya itu justru adalah fitnah. Oke, saya rasa cukup sampai sini saja dulu video kita hari ini, dan sampai jumpa di video-video konyol Ustadz Wahabi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.